Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Terkhusus pada hari ini, di hari Senin tanggal 14 Juni 2021, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 743 ayat 2. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan menuntun langkah kami dan hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur saat ini Tuhan menyertai kami menikmati pagi yang indah ini yang akan kami lakukan untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terkhusus pada hari ini kami akan bersekutu bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud melihat dalam kitab Mazmur 37 ini membandingkan bagaimanakah keberhasilan orang fasik dengan orang yang benar yang takut akan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan, bisa saja orang fasik mengumpulkan kekayaan dengan ketekunan dan juga kerajinan, atau dengan kelicikan dan juga kejahatannya. Bahwa orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Hidup orang fasik bisa saja sepertinya secara materi diberkati, namun tidak mungkin menjadi berkat secara rohani. Bahkan diri orang fasik sendiri pun akan berkarir dan juga hidup dalam kebinasaan. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Tertulis dalam Mazmur 37 ayat 10. Tentu kita ingin memiliki kehidupan rumah tangga dan juga keluarga yang diberkati dan pada gilirannya menjadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang menjalankan proses kehidupannya dengan benar, pasti hidupnya akan harmonis, diberkati, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Masing-masing anggota keluarga, baik itu suami istri dan juga anak-anak, bertanggung jawab menjalankan perannya, bukan karena takut kepada manusia, tetapi satu hal yang dipegang adalah takut akan Tuhan. Bagaimanakah orang yang takut akan Tuhan?
Hal ini mencakup yang pertama sekali bahwa kehidupan orang yang senantiasa takut akan Tuhan adalah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan akan menjauhkan diri dan juga membenci tentang dosa. Yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan akan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Karena itulah sebagai keluarga dan juga keluarga yang harmonis, marilah kita mendoakan suami atau istri atau anak-anak kita supaya senantiasa hidup takut akan Tuhan. Demikian juga marilah untuk memulai dari diri kita pribadi, lepas pribadi, senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan juga rendah hatinya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan seperti Amsal 22 ayat 4. Dan juga di Amsal 14 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Orang-orang yang dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya meminta-minta, tetapi sebaliknya dijanjikan berkat dan di atas kepala orang-orang yang benar itu. Firman Tuhan berbunyi, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 6. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari kutipan firman Tuhan ini merupakan suatu analisa dan juga fakta yang nyata dalam pengalaman perjalanan hidup Raja David, bahwa keluarga yang hidupnya benar di hadapan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan berlangsung terus sampai kepada keturunan atau anak dan juga cucunya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita haruslah mengakui bahwa kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Kejarlah yang utama, yaitu hidup takut akan Tuhan dan juga kemurahannya, hidup juga dalam kemurahan hati, maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Dengan demikian, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bukan sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan. Untuk itu saudara yang terkasih, marilah bersama-sama dan juga bersama Tuhan kita mampu mewujudkan semuanya itu yang menjadi harapan kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 465 ayat 1. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat anugerah dan kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bersama dengan Tuhan, hendaknya hidup kami tetap dalam penyertaan Tuhan melalui setiap kehidupan kami yang tetap takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dan juga di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang di sorga, mampukan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan, agar kami semakin setia dan menikmati setiap berkat Tuhan dan kami nikmati hingga akhir hidup kami.
Allah Bapa yang di sorga, pada satu hari ini kami memohon dalam kasih Tuhan, mampukan kami menjalani setiap hari-hari kami terkhusus pada satu hari ini. Mampukan kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, agar kami bersuka cita bersama dengan Tuhan melangkah dan juga melakukan aktivitas kami. Apapun pengharapan kami di dalam hidup kami hanya berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Tuhan tunjukkan yang terbaik dan berikan yang terbaik. Mampukan kami mensyukuri setiap pemberian Tuhan, agar kami semakin hidup dan hidup kami akan hidup dalam kerendahan hati dan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.